Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berjuluk Kalimullah. Tatkala Allah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Musa, sang nabi terkesan enggan. Padahal Nabi Musa pada saat itu sudah berusia 120 tahun. Malaikat Israel ditampar sehingga batal mencabut nyawa Nabi Musa. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang wafatnya Nabi Musa. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa wafatnya Nabi Musa saat bersama dengan sahabatnya, Yusya bin Nun. Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari, berdasar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menceritakan wafatnya Nabi Musa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia bercerita, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam dulu pernah didatangi malaikat maut, lalu berkata kepadanya, penuhi panggilan Rabbmu. Maka Musa alaihi salam memukul mata malaikat maut tadi sampai terlepas. Akhirnya malaikat tersebut kembali menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu mengadu kepadanya seraya mengatakan, sesungguhnya engkau telah mengutus hamba kepada seseorang yang belum ingin meninggal, dan ia telah memukul mataku. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan matanya, lalu berfirman kepadanya, kembalilah kamu kepada hambaku, lantas katakan padanya, kamu ingin hidup. Kalau sekiranya kamu ingin tetap hidup, maka letakkan kedua tanganmu di atas bulu sapi jantan, apa yang tertutupi oleh tanganmu, maka satu helai sama dengan hidupmu 1 tahun. Kemudian malaikat maut kembali kepada Musa, lalu mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa bertanya, setelah itu apa? Malaikat tersebut menjawab, setelah itu kamu mati. Musa mengatakan, bahkan sekarang, ya Allah, matikanlah diriku di tempat yang suci dekat dengan bebatuan. Nabi Musa memohon kepada Allah, agar nyawanya dicabut dekat tanah suci, Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci. Bahkan, dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi, Nabi Musa tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Seperti yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 24. Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akibatnya, Allah menetapkan, mereka tersesat di Padang Sinai selama 40 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu akan saya beritahu kalian, kuburannya yang berada di sisi jalan, di tumpukan bukit berpasir yang berwarna merah. Demikianlah, kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, yang makamnya terletak di pinggiran jalan dekat tanah suci Baitul Maqdis Palestina. Terima kasih, sudah menyimak kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam, dari lahir sampai wafat.
Semoga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semua tentang kisah para nabi Allah yang diutus ke muka bumi ini. Sebelum dan sesudahnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.